wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma arzuqna at-ta'ata wal ikhlasa wal istiqama fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Muhammadiyah dan jamaah masjid lain yang menghadiri pengajian spesial ini yang dikemas dalam bentuk tarhib Ramadan. Juga para pemirsa channel dakwah Islamiyah, kita semua semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malam ini pengajian kita sebagaimana permintaan dari pengurus masjid, kita memfokuskan pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Dua guru kita terdahulu, Ustadzuna Al-Hafidh Ustadz Baharuddin Ribi hafizahullah, Ustadz Dr. Mudzakkir Arif hafizahullah, sudah sangat banyak memberikan ilmu, motivasi, arahan kepada kita semua tentang bagaimana kita menyambut dan mengoptimalkan bulan mulia Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengannya. Dan bulan-bulan Ramadan selanjutnya sampai kita dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Giliran saya berusaha untuk tidak mengulangi secara sengaja, secara terencana apa yang telah disampaikan oleh dua guru kita itu. Walaupun pengulangan juga tidak apa-apa, tapi saya mencoba
dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala melakukan tafakkur dan mengikuti kajian-kajian terpercaya di YouTube. Saya menemukan satu tema yang mudah-mudahan dapat menyambung tema-tema pembahasan yang telah diberikan oleh dua ustadz kita terdahulu, yaitu mengapa kita sulit mewujudkan optimalisasi ibadah pada bulan mulia Ramadan. Mengapa kita sulit mewujudkan optimalisasi ibadah pada bulan mulia Ramadan? Padahal ilmu kita tentang Ramadan sudah banyak. Setiap menjelang Ramadan selalu ada tarhib Ramadan. Ditambah lagi di bulan mulia Ramadan, tiap malam ada ceramah tarawih, ada ceramah subuh. Hampir seluruh pembahasan, tema-tema nasihat, tema-tema dakwah di Ramadan, semua berbicara tentang Ramadan. Tapi kenapa belum bisa optimal? Iya. Kenapa Ramadan kita dari tahun ke tahun sedikit sekali peningkatannya? Sedikit sekali peningkatannya, baik kuantitas lebih-lebih kualitas ibadah kita. Selalu diserukan, mari kita bertekad, mari kita berjuang agar Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan kita tahun lalu. Tapi mari kita jujur bahwa sama saja. Ya muto. Ramalata tahun riolo, ya muto si makoko, ya muto si tapaimeng. Bahkan tidak mustahil terjadi kemerosotan. Contoh, kenapa itu 10 terakhir Ramadan belum lebih dioptimalkan? Kenapa itu dari tahun ke tahun 10 terakhir Ramadan tetap tidak ada perhatian yang lebih? Coba kita renungkan. Iya. Kenapa dari Ramadan ke Ramadan yang tidak pintar mengaji tetap tidak pintar mengaji, tetap tidak baik bacaan Qur'annya, tetap tidak bertambah hafalan doanya, tetap tidak bertambah zikirnya,
Dan banyak contoh lain. Banyak contoh lain. Masing-masing kita mengetahui kepribadian kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu kondisi diri. Mari kita jawab. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya sehingga Ramadan kita dari tahun ke tahun tidak meningkat secara signifikan? Padahal ilmu sudah cukup. Tidak ada memang cukupnya ilmu, tapi untuk diamalkan sudah cukup sambil terus ditambah. Kita tidak bisa lagi dikatakan orang bodoh tentang Ramadan. Ya toh Pak? Kita tidak bisa lagi dikatakan buta tentang Ramadan. Tidak bisa lagi dikatakan demikian. Dari segi keilmuan. Tapi, kenapa optimalisasi ibadah, akhlak mulia, tobat itu masih sangat rendah secara umum, terkecuali orang-orang tertentu, tapi belum mayoritas. Belum mayoritas. Dan tidak usah kita menyoroti orang lain. Mari kita soroti diri sendiri. Mari kita kritisi diri kita sendiri. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan an-nafsul lawwamah. Allah bersumpah dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan an-nafsul lawwamah. Tandanya bahwa Allah senang. Allah memuji an-nafsul lawwamah. Siapa itu an-nafsul lawwamah? Jiwa yang selalu mencela dirinya, selalu mempersalahkan dirinya, yang tidak mau berubah kepada yang lebih baik, yang tidak mau meninggalkan dosa, yang tidak mau keluar dari belenggu kelalaian, termasuk pada bulan mulia Ramadan. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beberapa jawaban dari pertanyaan ini antara lain. Pertama, banyak umat Islam tidak yakin akan kemuliaan bulan mulia Ramadan. Tidak meyakini betapa pentingnya mengoptimalkan bulan mulia Ramadan. Tidak menganggap kerugian kalau tidak mengoptimalkan Ramadan. Tidak menganggap kecelakaan kalau tidak mengoptimalkan bulan mulia Ramadan. Bukan itu yang dipandang penting. Dunia yang penting. Uang yang penting. Walaupun harus mencampakkan
kemuliaan Ramadan. Ini harus kita akui. Keraguan penyebab utamanya, keraguan. Padahal orang beriman yang benar tidak boleh ragu. Ya tomate petong-petong ngedena udin ragu. Tania tomate petong-petong koragui. Salah cedek munafik. Mari kita renungkan kembali firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Coba. Sungguh orang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Dek metona mereka bata-batan, nasi ngetoh pada kanukulotong lebih baik cuk pasti. Yakin betul. Lebih yakin dari apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Lebih yakin dari apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Karena apa yang dilihat oleh mata kepala biasa menipu. Ini itu lebih mesebadek kuat kita ya. Apa contohnya Pak? Matipu kak penglihatanku. Saya kira biasa ada orang kecelakaan karena dua jalan nalia. Begitu Pak? Tertipu. Ternyata tidak semua yang dilihat oleh mata kepala itu kebenaran. Tidak semua yang dilihat oleh mata kepala itu kebenaran. Tapi firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kebenaran mutlak. La raiba fihi. Termasuk tentang Ramadan. Termasuk tentang kemuliaan Ramadan, termasuk tentang rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah, pembebasan dari neraka yang lebih luas lagi di bulan Ramadan. Coba. Ini Korea sengele matepa tidak ragu. Lam yartam. Nah, ketidakraguan itulah yang mendorong wajahadu. Ketidakraguan itulah, atau dengan kata lain, keyakinan penuh itulah yang memotivasi secara kuat untuk wajahadu, bersungguh-sungguh bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mengerahkan semua harta dan potensi diri di jalan Allah, termasuk optimalisasi Ramadan. Ulaika humus shadiqun, itulah orang beriman yang benar. Jadi jawaban yang pertama, kalau kita masih sulit mengoptimalkan bulan mulia Ramadan, padahal ilmu sudah cukup, motivasi sudah luar biasa banyaknya, periksa keyakinan. Tidak usah beritahu siapa-siapa. Kita saja secara jujur mengakui, saya masih ragu. Jangan-jangan saya masih ragu. Ya? Jangan-jangan saya masih menganggap ada yang lebih penting dari meraih kemuliaan Ramadan.
Padahal kalau kita yakin dengan kebenaran Allah dan Rasulnya, mari kita simak kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga mimbar beliau. Di anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Di anak tangga kedua beliau mengucapkan amin. Di anak tangga ketiga beliau mengucapkan amin 3 kali. Setelah beliau turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihatmu, mendengarmu mengucapkan amin pada saat engkau menaiki anak tangga mimbar. Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat Jibril mendatangiku lalu berdoa dan meminta agar aku mengaminkan doanya. Yang pertama, ketika saya di tangga pertama, Malaikat Jibril mengatakan, celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya, lalu ia tidak berhasil menjadikannya jalan untuk masuk syurga." Nabi mengatakan amin. Celaka. Karena kalau seorang anak mendapati orang tuanya, salah satunya atau dua-duanya mencapai usia tua yang memerlukan perawatan yang serius, itu jalan ke surga bagi. Kalau itu tidak berhasil memasukkannya ke surga, kelalaian besar, kerugian besar. Yang kedua, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga kedua, Malaikat Jibril mengatakan, celaka seseorang yang menjumpai Ramadan, lalu berlalu Ramadan, lalu ia tidak mendapat ampunan. Nabi SAW mengatakan amin, orang celaka. Maka siaga di Malang. Tapi pikir makanya mari kita melakukan muhasabah. Mari kita ingat-ingat kembali titik-titik kelemahan kita di Ramadan tahun lalu. Jangan kita ulangi. Jangan kita ulangi. Berdoa, memohon tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita mampu menebus kelalaian kita di Ramadan tahun lalu. Bahkan mulai dari bulan Sya'ban ini, yang insya Allah besok malam mulai masuk 1 Sya'ban. Menurut hisab hakiki wujudul hilal. Jangan bilang, kenapa kalau Ramadan? Ramadannya Ramadan lagi. Ya Allah. Baik koromale ramalas sepukumeton ya itu. Begitu disikap tak? Dingin, beku. Malah ada lebih parah dari itu. Sesak napas. Elok si boleh lepas selesai. Astagfirullah. Si fala-fala jamang elok si tema puasa. La ilaha illallah. Mana naratapi ule kami nemalebi ena lawan naratapi.
Asa serala di tali narapiki. Astagfirullah. Hati-hati Pak. Insya Allah kita sudah terbina begini, saya yakin sudah tidak mungkin bicara begitu. Tetapi perlu diwaspadai. Pangkato biasa tahu. Dan dia mengamuk maka dia metik apa corona. Alena metik apa corona. Na'udzubillah. Ya. Itu. Biasa sekali itu ada Pak. Hebat sekali dilihat kesolehannya, semangat juangnya kalau bicara. Sekalinya dia mulai dihadapi, tiba-tiba dia mengungkapkan satu kata-kata yang sangat memukul kita. Tidak begitu sekali kalau kita dengar pembicaraannya sekian lama. Kalau dia bicara agama, dia bicara ini, perjuangan dan sebagainya. Kadang begitu. Karena yang namanya setan dalam satu detik bisa menggoyang kita kalau kita tidak dilindungi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi apa tadi Pak? Saudaraku, ibu-ibu, saudariku sekalian, perbaiki keyakinan. Yang main-main. Yang kedua, penyebab yang kedua dari lemahnya, sulitnya optimalisasi Ramadan adalah cinta dunia berlebihan. Cinta dunia berlebihan. Jelas. Bukan saja Ramadan, sepanjang hidup, sepanjang tahun, kita tidak bisa optimal beribadah kepada Allah. Kita tidak bisa taat kepada Allah. Kita tidak bisa menjauhi dosa dan kedurhakaan kalau cinta dunia berlebihan ini kita tidak kurangi. Apalagi di Ramadan. Di Ramadan itu beriringan tantangan nikmat dengan tantangan gangguan duniawi. Beriringan jelas. Ya. Tantangan nikmat ya. Seperti perdagangan luar biasa. Jual-jualan apa segala macam, terutama makanan, minuman, menjelang lebaran, pakaian, segala macam. Pada dasarnya halal. Tapi kalau betul-betul sudah tidak ada perhatian pada optimalisasi Ramadan, inilah kerugian besar. Dalam waktu yang tantangan gangguan. Kok gini udah dipegang mana nama puasa tahu? Siang hari tidak bisa mengaji, bahkan sholat jamaah pun terancam karena loyo. Sekalinya malam tidak bisa lagi apa-apa karena sudah terlalu kenyang. Jadi kapan? Coba. Jadi memang cinta dunia berlebihan ini perlu kita waspada. Makanya banyak ayat atau ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita
jangan sampai kita terpedaya oleh dunia. Silakan cari dunia secara halal, tapi jangan dicintai berlebihan. Jangan melalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, jelaskan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta, jangan anak melalaikanmu beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya, toh pernah jadi cocok. Allah memang menciptakan manusia butuh dengan dunia. Bahkan para nabi dan rasul pun membutuhkan dunia. Justru Allah membantah orang-orang kafir yang melihat nabi yang butuh makan, butuh ke pasar itu sebagai kekurangan. Bukan kekurangan. Makan minum, berbelanja di pasar, bukan. Tetapi yang menjadi kekurangan bahkan dosa kalau melanggar ketentuan Allah, lalai dari beribadah kepada Allah, menyia-nyiakan waktu-waktu termulia yang belum tentu terulang kembali. Makanya para jamaah sekalian, supaya dunia kita tetap bisa berjalan, Ramadan tetap bisa dioptimalkan. Disinilah pentingnya planning. Disinilah pentingnya manajemen waktu. Makanya Ustaz Dr. Muzakir kan berulang kali menasihatkan beberapa tahun yang lalu. Kenapa kita tidak memplanning, menabung-nabung? Kalau bisa sebulan penuh betul-betul fokus ibadah. Kita telah berusaha menyiapkan, apalagi yang kita punya sumber tetap, punya penghasilan tetap yang memang bisa diatur, dipersiapkan. Kenapa kita tidak mempersiapkan itu? Ada yang pernah pikirkan? Pas dia memang nih, sebulan penuh kita mau sepenuhnya bersama Allah. Harta-harta yang kita dapat kita mau salurkan sepenuhnya di jalan Allah. Berapa sih teman lepe taniaton naroh, insya Allah. Apalagi Allah berjanji tidak mungkin menterlantarkan hambanya yang betul-betul mendekat kepadanya. Atau paling tidak, kalau dianggap ini terlalu ekstrim, kurang-kurangilah porsi-porsi dunia kita. 1 bulan saja. Ada yang masih lebih longgar lagi. Carilah orang yang paling parah hidupnya, itu yang kita pekerjakan, yang betul-betul butuh, kasihan, memang tidak bisa kalau tidak bekerja di Ramadan. Coba itu yang kita berdayakan. Lalu kita fokus beribadah sejenak, meraih kemuliaan yang belum tentu terulang ini. Dengan tetap menasihati mereka agar tidak hanya semata-mata di situ, tetap ibadah terutama yang wajib. Semestinya seperti itu. Ala kulli hal, ini penting. Nah, apa solusinya cinta dunia berlebihan? Ingat mati. Ari ngerapunala kiria matenge. Coba kita hayati. Idi lagi. Walaupun makati hati cuma teruk-teruk milau doang makanan.
Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Tapi tidak ada jaminan. Makanya kalau betul-betul kita dipertemukan nanti, syukuri. Berapa banyak orang masih berniat, bercita-cita dan berdoa. Bahkan ada yang lengkap perencanaannya untuk berRamadan tahun ini. Ternyata sudah dipanggil duluan oleh Allah. Pernahkah kita hadirkan dalam diri kita? Kalau kita tiba-tiba kita juga dapat giliran. Semoga amal-amal kita yang lalu itu sudah memadai. Tapi dalam waktu yang sama mari kita hadirkan rasa takut. Kita jujur. Sejauh mana dosa-dosa kita masih lebih banyak mewarnai hidup dari amal-amal baik kita. Baik. Jadi para jamaah yang saya muliakan, yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini ada kata-kata merasakan, Pak. Dari hasil tadabbur, tafakkur, apa yang kita pahami dari dha'iqatul maut? Yang umum kita pahami sekian lama, semua yang bernyawa pasti mati. Padahal ada yang lebih dalam dari itu. Kematian itu punya rasa. Kematian itu punya rasa. Dha'iqatul maut. Kematian itu ada yang indah, ada yang pahit. Alam barzakh itu, alam kubur itu ada nikmat, ada siksa. Sebelum di neraka, siksa sebelum di neraka, nikmat sebelum di surga. Itulah dha'iqatul maut. Itulah dha'iqatul maut. Ada rasanya itu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua janji Allah dan Rasulnya yang terdapat pada bulan mulia Ramadan, setidaknya yang saya dapatkan, semua janji Allah dan Rasulnya yang saya dapatkan tentang Ramadan, semua berbicara tentang akhirat. Semua berbicara tentang akhirat. Ada memang mengatakan sumu tasihhu, tapi sependek kajian saya itu dhaif. Berpuasa supaya kamu sehat. Semua nas-nas yang sahih tentang Ramadan itu lebih banyak bicara akhirat semua. Coba dalam satu hadis, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau sudah masuk malam pertama Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin, diikatlah setan-setan dan bos-bosnya jin. Wa futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga agar umat Islam semangat untuk memasukinya. Coba, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka agar umat Islam bersemangat untuk tidak memasukinya.
Memang arahnya ke akhirat. Ini memberi pelajaran bahwa kalau mau mengoptimalkan Ramadan, memang mesti akhirat orientasi kita. Akhir. Memang kita harus berani. Memang kita harus berani meredam cinta dunia. Ibadah saum kita saja yang nyata-nyata merupakan kewajiban, itu jelas-jelas tidak hanya cukup dengan menahan makan dan minum dan hubungan suami istri. Banyak yang terkait. Sehingga salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah mengatakan, "Idza sumta nareko puasa ko falyasum sam'uka." Hendaknya pendengaranmu juga puasa dari mendengar dosa. Walyasum basaruka, hendaknya penglihatanmu juga puasa dari melihat dosa. Matamu puasa. Walyasum lisanuka, lisanmu juga puasa dari bicara dosa. Jangan samakan, kata beliau, hari-hari kamu tidak puasa dengan hari-hari puasa. Ini Pak. Jadi memang kesadaran kita bahwa dunia ini sementara, dunia ini tidak boleh dicintai berlebihan, dan dia betul-betul hanya jadi alat, dan sewaktu-waktu dikorbankan, sewaktu-waktu ditunda. Apalagi yang sifatnya sekunder, kalau ada dibilang primer, sekunder, yang sifatnya sekunder, dikesampingkan dulu, yang tidak sampai membahayakan, hanya sedikit mengurangi umpamanya sesuatu yang ingin kita capai. Memang di sini dituntut pengorbanan yang tidak sedikit. Jadi keyakinan, dan ini sebenarnya kata kunci. Kemudian turunannya ini keyakinan adalah mengurangi cinta dunia berlebihan. Ya. Kalau kita betul-betul sudah yakin tentang kebenaran Allah dan Rasulnya, kebenaran adanya hari akhirat, tentu mendorong kita mengurangi cinta dunia berlebihan. Selalu menyadarkan kita akan kematian dan kehidupan sesudahnya. Maka itulah yang mendorong kita untuk sungguh-sungguh melakukan optimalisasi ibadah di bulan mulia Ramadan. Poin yang ketiga, dan ini yang terakhir, solusi dari penyebab ini dan semua penyebab lainnya. Pertama, banyak berdoa memohon hidayah. Kalau mau mengoptimalkan bulan mulia Ramadan, dan saya kira ini sudah disinggung juga oleh ustadz-ustadz kita terdahulu, maka perbanyaklah doa, karena memang ini semua memerlukan hidayah. Tidak ada secuil pun kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa hidayah dari Allah. Tidak ada satu dosa pun yang bisa kita tinggalkan tanpa hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu memang perlu banyak berdoa. Pakai bahasa sendiri. Walaupun lebih afdal kalau
memulai dengan doa-doa dari Al-Quran dan hadis. Mau media apa kalau kurang sekali doa? Pakai bahasa hati-hati min lau hidayah. Termasuk hidayah supaya menambah hafalan doa untuk dioptimalkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan doa, bulan pengabulan doa yang luar biasa. Yang kedua para jamaah, kata kuncinya di sini adalah paksa diri. Kalau tidak bisa paksa diri, minta dibantu, minta bantuan orang lain yang kita percaya untuk memaksa kita. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Kusnelo miki bersantai-santai mapak jabe hawa nafsu dek na maju. Baik di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam Ramadan. Yang ketiga, persahabatan akrab yang efektif dengan orang-orang saleh. Persahabatan akrab yang efektif, maksudnya yang saling memberi dan saling mengambil manfaat untuk kemajuan, kesolehan. Yang keempat, selalu menyadari bahwa bulan mulia Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah yang terbesar kepada hambanya. Bulan mulia Ramadan adalah bentuk kecintaan Allah yang terbesar kepada hambanya. Coba kita bayangkan, kalau ada orang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, sudah banyak kesalahan tak masih diampuni, masih diberi kesempatan memperbaiki diri, kita dikasih modal bagaimana supaya ini lebih baik kehidupan kita begini-begini, lalu seenaknya dihambur itu modal, seenaknya disia-siakan ini kesempatan. Alangkah marahnya orang itu. Dan semua orang pasti mengatakan kita ini orang memang tidak tahu diuntung. Tidak tahu diuntung ini orang. Pemberian Allah berupa bulan mulia Ramadan tidak bisa dibanding dengan berapa orang yang mencintai kita, berapa modal uang yang mereka berikan kepada kita. Mari kita sadari, supaya betul-betul bulan ini kita sungguh-sungguh memintanya agar Allah mempertemukan kita dengannya, dan agar kita betul-betul mengoptimalkan ibadah di dalam. Dan supaya kita melakukan optimalisasi itu mulai dari sekarang. Panas-panasi memang iman tak, panas-panasi memang milahir batin tak, harta tak, dengan ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi harapan pengurus dan jamaah untuk berbicara sedikit tentang Ramadan. Dan kalau tidak salah, masih satu kali lagi jadwal saya di sini sebelum kita memasuki Ramadan. Kalau tidak ada perubahan tiba-tiba, karena akhir-akhir ini terkesan saya terlalu padat. Bahkan sedang berjalan sebuah proses. Sekalian mohon didoakan yang terbaik, dan tidak usah ada yang dipersalahkan. Saya didorong mengikuti seleksi untuk menjadi imam di masjid Pemprov Sulsel.
99 kuba di Pantai Losari. Dan saya sudah mengikuti seleksi tahap akhir. Kita mohon terbaik kepada Allah. Kalau itu yang dikehendaki oleh Allah, maka saya akan pamit untuk sementara. Lebih banyak berdomisili di Makassar lagi. Kalau itu bukan yang terbaik, maka itu tidak jadi. Tapi perlu saya sampaikan supaya jamaah tidak kaget dan pengajian tetap bisa berjalan oleh ustadz-ustadz yang lain yang sebenarnya cukup banyak di sekitar kita. Terakhir para jamaah, ada tawaran optimalisasi Ramadan yang kami ingin tawarkan, walaupun nanti akan dibagi brosurnya. Kita akan membuat Akademi Ramadan online. Bentuknya itu setiap peserta akan dibina, dikelompokkan dalam satu kelompok dengan jumlah tertentu yang terbatas untuk dibina oleh satu pembina kelompok yang membantu, mengingatkan, menerima laporan amalan-amalan yang kita kerjakan secara tertutup, tidak dilapor umum tapi tertutup pada ketua kelompok, dan nanti ketua kelompok yang beritahu pembina akademi, dalam hal ini Ustadz Muzakir dan saya. Ada 100 amal yang kita tawarkan untuk ditekuni sepanjang Ramadan. 100 amal setiap hari diupayakan dipenuhi selama 1 bulan. InsyaAllah itu akan kita saling memutabaah, dan selain itu disertai juga dengan pembelajaran-pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya insyaAllah brosurnya akan segera diterbitkan 1-2 hari ini, dan langsung bisa mendaftar. Kelengkapan-kelengkapannya saya tidak hafal, tapi ini gambaran global dulu. Yang berminat boleh nanti mendaftar, nanti di situ dicantumkan pensyaratan-pensyaratan yang mesti dipatuhi, hak dan kewajiban peserta. Ini sebagai ikhtiar dari kami, dari Pesantren Darul Istiqamah Bulukumba, PKM TV, untuk selalu berusaha bagaimana membantu, ya, memaksimalkan upaya membimbing umat dengan taufik Allah untuk kita sama-sama melejit, kita sama-sama melakukan optimalisasi, bukan hanya teori tetapi betul-betul nampak dalam bentuk praktek yang kita kemas dalam bentuk Akademi Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, mohon doanya, dan semoga semua tertarik, walaupun memang persyaratannya nanti agak ketat, termasuk kayaknya ada syarat finansial nanti. Tapi nantilah kita lihat, intinya seperti itu gambarannya, Pak. Demikian penyampaian global, dan 1-2 hari insya Allah brosurnya akan segera disebar, baik secara kertas maupun secara medsos insya Allah. Demikian pengajian kita malam ini. Kalau memang masih bisa saya isi 1 kali, insya Allah mungkin kita masih berbicara sedikit tentang Ramadan, karena nanti sudah semakin dekat Ramadan insya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.